Presiden Prabowo Subianto menyetujui pemberian bantuan anggaran kepada daerah terdampak bencana. Presiden menaikkan nilai bantuan 2 kali lipat dari permintaan Menteri Dalam Negeri. Dalam rapat terbatas di Aceh, awalnya Mendagri Tito Karnavian melaporkan bahwa belanja tidak terduga di daerah terdampak sudah hampir habis akibat bencana banjir dan juga longsor. Tidak hanya ada sekitar 75 hingga 300 juta rupiah per kabupaten kota. Oleh karenanya, Mendagri Tito pun mengusulkan adanya penambahan sebesar 2 miliar rupiah untuk 52 kabupaten kota yang anggarannya menipis. Kemudian Presiden menjawab, penambahan anggaran akan diberikan sebesar 4 miliar rupiah per kabupaten kota. Sementara itu di Aceh akan mendapat 20 miliar rupiah. Dan untuk wilayah Sumatera Utara dan Sumatera Barat, Presiden meminta masing-masing kepala daerah menghadap. Anda minta 2M per kabupaten ya? Saya kasih 4M. Ya. 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 Kemudian untuk provinsi, nanti provinsi dihitung ya. Provinsi yang paling besar mana? Yang paling berat ya. Kirim 20M. Nanti Sumatera Utara berapa, nanti gubernurnya suruh ketemu saya. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperbarui data korban meninggal akibat bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Hingga pukul 15:19 waktu Indonesia Barat, saudara, tercatat 961 korban jiwa akibat bencana di 3 provinsi tersebut. Di dashboard penanganan bencana darurat banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, tercatat pula jumlah korban hilang mencapai 234 jiwa dan korban luka mencapai 5.000 orang. Dan untuk mengetahui bagaimana penanganan korban bencana banjir di Biren, Aceh, kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, Rizka Devi, dan juru kamera Nova Misdayanti di Posko Darurat Bencana Banjir di Biren. Selamat petang, Rizka. Pantauan Anda bagaimana penanganan para korban, terutama yang mengungsi di sana? Apa yang paling mereka butuhkan saat ini? Ya, Siar dan juga saudara, selamat sore. Ini memang kalau dari pantauan kami, saat ini di Biren sendiri ada 109 titik pengungsian yang tersebar, dan saat ini memang yang menjadi kebutuhan mendesak adalah makanan. Kemudian juga kalau dilihat dari sektor yang lain, ini juga kita kebutuhan yang paling mendesak adalah pakaian, begitu, sementara juga selimut dan juga kasur, begitu. Obat-obatan juga termasuk hal yang sangat dibutuhkan, termasuk juga air bersih, begitu. Mengingat memang dampak dari banjir ini juga mempengaruhi kondisi kesehatan dari para pengungsi, begitu. Kalau kita lihat dari pantauan kami kemarin juga sudah ada warga ataupun pengungsi yang mulai terserang penyakit mulai dari gatal-gatal, kemudian batuk, bahkan ada yang gangguan pernafasan, mengingat memang lumpur yang masih atau material banjir ini masih berada di Biren, begitu. Masih merendam Kabupaten Biren, sementara kemudian karena kita lihat cuaca di sini cukup terik juga, sehingga material lumpur ini kemudian menjadi debu-debu yang akhirnya bisa mengganggu pernafasan dari warga maupun pengungsi yang berada di tempat pengungsian, begitu. Sementara juga yang paling mereka butuhkan saat ini adalah untuk hunian sementara, begitu, mengingat kemarin dalam kunjungan bersama Presiden Prabowo Subianto ini juga mengingatkan mereka meminta hunian sementara, mengingat untuk umat muslim ini sudah mau mendekati Lebaran Idul Fitri atau Ramadan, begitu. Sementara yang menjadi fokus utama pemerintah saat ini kalau kita lihat memang untuk distribusi logistik. Tadi kalau bicara logistik ini di Pesangan Ciblakung, memang yang menjadi prioritas hari ini adalah dari 21 desa yang ada di sebelah sana, ada 11 desa yang terdampak, dan hari ini yang menjadi fokus untuk distribusi logistik adalah Kuburaya, Glesiblah, dan Pantai Karya. Ini distribusi menggunakan sling dan juga rubber boat. Begitu, Yasir. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV atas informasinya dari posko penanganan banjir yang ada di Biren, Aceh.